wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Dani Sartika dengan NIM PPG 2504291134 mahasiswa guru tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi ekonomi di LPTK Universitas Merangin. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Anerkoslat dengan materi Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, untuk sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan berdoa. Mudah-mudahan belajar kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Kak Habibie, silakan pimpin doa. Perhatian seluruhnya, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada ketua kelas. Selanjutnya, sebelum kita belajar, kita akan mengabsensi seluruh siswa. Febi Febrianti. Alhamdulillah. Sehat Febi? Selanjutnya Hasmida. Elsa Lestari. Eriandi. Lakesa Nadifatia. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi kita akan sebelum belajar kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, Bapak berharap sebelum belajar kita akan mengecek kebersihan kelas. Sepakat? Silakan dicek sampahnya dulu sebelum kita mulai belajar. Ya, dilihat. Sudah bersih? Oke, sampahnya diambil. Selanjutnya pakaian. Sepakat kita rapikan? Oke, kita rapikan pakaian. Jilbabnya diturunkan. Selanjutnya saat nanti kita belajar tidak ada yang bersuara, tetap tenang supaya apa?
kita bisa menerima pelajaran untuk hari ini. Ya, setuju ya? Setuju, Pak. Oke, baiklah. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Kak Marnia. Nah, kepada Kak Marni silakan mengambil tempat dan kakak-kakak semua silakan berdiri. Silakan. Indonesia, tanah airku, tanah kelahiranku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak masuk materi untuk pelajaran hari ini dengan tema Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Oke, pelajaran minggu lalu kita sudah masuk tentang BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Oke, sebelum itu di sini ada beberapa logo yang sudah Bapak siapkan. Kalian akan menembak gambar-gambar yang sudah Bapak siapkan ya kepada siswa. Nanti silakan menjawab logo yang sudah Bapak siapkan ini. Oke, setuju ya? Setuju. Oke. Yang pertama, logo apa ini? Kita tahu PLN itu apa? Perusahaan listrik negara. Tepuk tangan untuk Kak Sal dan kawan-kawan. Terima kasih. Selanjutnya ini, ayo. Iya, betul, Pertamina. Tepuk tangan untuk Kak Marga Pertamina. Ya, jadi ini merupakan salah satu badan usaha milik negara. Ya, yang kita rasakan hari ini seperti pesawat terbang, ya itu juga sama. Itu Pertamina juga yang mengelola. Selanjutnya apa lagi? Yang baru dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo. Yang terkenal dengan programnya salah satunya adalah Koperasi Merah Putih. Ya, ini adalah salah satu program unggulan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih. Dan yang terakhir, ini Alfamart ini bukan BUMN. Ini adalah usaha lama, badan usaha milik swasta. Jadi sudah mengerti semuanya? Ya, di sini sudah ada milik negara dan milik swasta. Oke, jelas? Oke, baiklah sebelum Bapak masuk ke materi, ada beberapa video tujuan dari pembelajaran. Ya, jadi sebelum Bapak mulai, kita akan masuk ke pembelajaran.
kita akan saksikan dulu video pembelajaran hari ini. Kalian akan menyimak tujuan dari video ini. Kita akan lihat dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah video ini kalian bisa menjelaskan pengertian badan usaha dan tujuannya. Ya, itu tujuan yang sudah Pak tampilkan di depan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Yang ketiga, membedakan BUMN, BUMS dan koperasi. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap kolaboratif dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, hai, kamu pasti pernah mendengar istilah PT, CV, firma, dan koperasi bukan? Biasanya saat kamu melintasi jalan raya di kota-kota besar, istilah tersebut sering terpampang di gedung tinggi. Ternyata istilah-istilah tersebut merupakan bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia loh. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk aku akan mengajarkan untuk mengetahui konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kali ini aku akan pergi mengunjungi kantor ayahku. Iya, kantor ayahku ini gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kamu biasa menyebutnya dengan badan usaha, di mana kantor ayahku fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena tujuan badan usaha untuk mencari keuntungan atau laba, sehingga konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kedaulatan ekonomis. Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah ada dua jenis. Kantor ayahku ini termasuk badan usaha milik negara atau BUMN. Dan ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Ayo kita masuk. Kata ayahku, BUMN ini memiliki beberapa peran loh. Oke, sekarang aku masuk ke bagian pabriknya ya. Wah, ternyata di sini aku bisa melihat proses produksi. Hasil produksi ini nantinya akan diedarkan untuk masyarakat. Nah, itu peran BUMN dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kamu lihat di depan itu, karyawan di sini sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sih peran BUMN dalam pelaksanaan pelayanan publik. kita sudah melihat sendiri tentang video pembelajaran. Video yang pertama tentang BUMN. Terus yang kedua video BUMS. Yang ketiga tentang koperasi. Nah, dari tiga video ini kita sudah bisa melihat kesimpulan perbedaan antara BUMN yang dimiliki oleh negara dan BUMS yang dimiliki swasta dan koperasi yang dimiliki anggota bersama. Nah, jadi pada Anda semua, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah kita lihat tadi? Ya, silakan Kak Ariani. Mengapa pemerintah perlu mendirikan BUMN? Ya, cukup baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Ariani. Yang pertanyaannya, kenapa pemerintah perlu membentuk BUMN? Iya, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Dasar itu kemakmuran sepenuhnya untuk rakyat. Nah, jadi dari kesimpulan BUMN itu bukan lembaga perseroan ya untuk mencari keuntungan, tapi sepenuhnya untuk keuntungan oleh rakyat. Seperti yang kita rasakan hari ini yang sudah Bapak tampilkan ini PLN. Ini merupakan badan usaha negara, sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Nah, jadi BUMN itu penting di samping untuk lapangan pekerjaan, juga untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umum, ya, yang kita rasakan hari ini.
Listrik sudah kita rasakan dengan adanya digitalisasi modern, itu semuanya butuh listrik. Seandainya itu yang diberi swasta, itu mungkin terasa berat ya. Jadi makanya untuk halayak ramai sepenuhnya dikelola oleh negara. Ya, jadi situ nanti ya. Oke, silakan, ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak lagi, tepuk tangan dulu untuk Kak Arianti. Pengertian badan usaha dalam karakteristik dalam sistem ekonomi Indonesia. Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis badan usaha milik negara, BUMS dan koperasi beserta contohnya. Dan yang ketiga, menganalisis peran, yaitu menjelaskan peran badan usaha dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Nah, mengapa badan usaha dibutuhkan dalam perekonomian? Ada kira-kira yang mau bertanya? Ada yang mau menjelaskan? Nah, kita sudah lihat mengapa badan usaha itu dibutuhkan, ya. Oke. Terus yang kedua, apa perbedaan antara BUMN, BUMS, dan koperasi? Tadi kita sudah saksikan bersama 3 video yang sudah Bapak tayangkan tadi, sangat penting ya. Kita harus tahu apa itu BUMS dan BUMN serta koperasi. Baik, sekarang kita sudah membagi 3 kelompok. Kelompok pertama tentang BUMN, kelompok yang kedua tentang BUMS, dan yang ketiga koperasi. Ya, jadi silakan kalian kerjakan berdasarkan petunjuk NKPD yang sudah kita berikan. Jadi kepada masing-masing kelompok, silakan mendiskusikan tentang materi kita, video materi kita tadi yang sudah Pak sampaikan di awal tadi. Yang pertama BUMN, yang kedua kelompok BUMS, yang ketiga tentang koperasi ya. Silakan Bapak berikan waktu 15 menit atau 10 menit untuk diskusi tentang 3 materi yang sudah kita bahas tadi. Ya, kepada kakak-kakak semua silakan dikerjakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan utama BUMN adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, melayani kepentingan umum, serta menghasilkan keuntungan bagi negara. Kepemilikan modal BUMN bisa sepenuhnya dimiliki oleh negara atau sebagian besar minimal 51% dimiliki negara melalui saham, seperti pada PT Pertamina atau PT Kimia Farma. Bentuk secara hukum BUMN dapat berbentuk perseroan terbatas, persero atau perusahaan umum. Persero BUMN yang berorientasi pada keuntungan dan sahamnya terbagi. Perum BUMN yang lebih fokus melayani kepentingan umum dan seluruh modalnya dimiliki negara. Fungsi memenuhi
memenuhi kebutuhan publik akan barang dan jasa di berbagai sektor seperti energi, transportasi, dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, menjadi sumber pendapatan negara melalui keuntungan yang dihasilkan, melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga atau melayani daerah terpencil. Inilah penjelasan BUMN dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, mungkin ya. Tadi kelompok penyanyi ada pembaca tentang Peron dan Presero. Yang ingin kami tanyakan, apa beda Presero dan Prele? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Presero beroperasi pada keuntungan dan memiliki modal bagi dalam bentuk saham, di mana minimal 51% sahamnya dimiliki negara, sehingga memungkinkan kepemilikan oleh pihak swasta. Sebaliknya, PROM bertujuan memberikan pelayanan umum dengan seluruh modalnya. Oke, silakan. Silakan ditanggapi Kak Gesa. Ya, itu tanggapannya tadi Kak Habibie dari pertanyaan tadi. Gimana? Oke, jelas? Jelas, oke. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan pertama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 tentang BUMN. 1844 oleh sekelompok 28 anggota yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi mereka melalui kerjasama. Kesimpulan dari definisi koperasi yaitu koperasi merupakan bentuk usaha yang mengedepankan prinsip kerjasama dan kekeluargaan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Koperasi berperan penting dalam penciptaan ekonomi yang lebih adil dan merata di masyarakat. Dari penyampaian tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan, yang berikan tanggapan, ya Kak Salwa, silakan Kak Salwa. Apa saja contoh dari koperasi? Baiklah, kami akan menjawab soal kelompok 1. Koperasi simpan pinjam menyediakan pinjaman atau tabungan. Koperasi jasa memberikan pelayanan investasi atau fotokopi. Koperasi konsumen menjual barang kebutuhan pokok. Puas dengan jawaban tadi? Wah. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Apa saja syarat hukum dari anggota koperasi? Syarat mendirikan koperasi: 1. Berusia 17 tahun. 2. Warga negara Indonesia. 3. Menyetujui isi anggaran dasar. 4. Membayar simpanan koperasi. Apakah puas dengan jawaban kakak tadi? Silakan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesimpulan diskusi kita pada hari ini yang pertama, kita sudah bisa membedakan BUMN, BUMS dan koperasi. Ya, nah, jadi itu hasil kesimpulan kita hari ini. Terus yang kedua yang kita simpulkan, terus mengapa koperasi disebut sebagai usaha bersama? Ya, kenapa bersama? Karena itu adalah bagian dari urungan dari anggota dan selanjutnya keuntungan juga dibagi untuk anggota. Dan yang terakhir, bagaimana peran badan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, nah itulah kesimpulan kegiatan kita diskusi pada hari ini. Baik,
Kira-kira bagaimana perasaan kita belajar hari ini? Seru. Apakah menyenangkan? Oke, jadi kesimpulan kita tadi, poin sudah dapat kita ambil kesimpulan. Baik, yang terakhir, pesan kita hari ini, setiap usaha kecil, apapun punya peran besar bagi bangsa. Ya, itu untuk refleksinya hari ini. Baiklah, kepada anak-anak semua, kalian sudah luar biasa menjalani belajar hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan ice breaking dengan tepuk semangat. Bisa? Oke, silakan berdiri semuanya. Silakan. Esok pada tukangnya terutama. Silakan. Ya kami. Tepuk semangat. Kita ice breaking. Benar? Tepuk semangat. Oke. Lagi? Sekali lagi. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, kembali kita bersama. Baik. Alhamdulillah untuk materi kita hari ini sudah selesai. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita, materi kita hari ini mendapatkan sumber luar biasa. Terus kita bisa membedakan apa peran BUMN, BMS dan koperasi. Ya, baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa berjumpa lagi. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang kepada ketua kelas, silakan memimpin. Perhatian seluruhnya, belum pulang, katanya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita.